Hai guys, ketemu lagi dengan saya Kiki. Kali ini kita mau ngebahas tentang cheat gue atau perayaan bulan hantu. Serem bulan hantu. Tapi jangan takut dulu. Ini adalah sebuah perayaan yang sudah lama jadi tradisi bagi rakyat Tionghoa, baik di China daratan maupun turunan gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang cheat gue ini, jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau komen, ada yang bertanyakan, tanyakanlah gitu. Uh, cheat gue itu perayaan bulan hantu atau disebut Song Yuanji. Tanggal berapa awal cheat gue itu tanggal 1 bulan 7 Imlek ya, atau tanggal 1 bulan 7 Chinese, penanggalan Chinese ya, bukan penanggalan umum, bukan. Nah, cheat gue itu sebenarnya mah bukan ajaran ya, tapi tradisi dari orang-orang Tionghoa dulunya. Ada juga yang bilang perayaan agama Konghucu dan Buddha aliran Mahayana. Nah, kenapa cheat gue-nya baru nanti hari Sabtu? Karena kemarin ini ada Lun Lakgue, atau Lun itu 2 kali. Jadi 1 bulan itu ada yang 2 kali penanggalannya gitu. Bulan 6 itu ada 2 kali penanggalannya. Jadi dalam 1 tahun itu bulan 6 itu ada 2. Uniknya di penanggalan China itu seperti itu, selalu ada Lun gitu. Tapi jatuhnya Imlek nggak jauh-jauh beda dari antara Januari dan Februari gitu. Aneh kan? Ya itulah. Nah, yang masih ada dalam perayaan cheat gue itu aliran Konghucu dan Buddha Mahayana, bertujuan untuk mendoakan roh-roh arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Dan kalau misalnya ada rezeki, kadang-kadang suka mendoakan juga arwah-arwah yang gentayangan di pinggir jalan. Contohnya saya pernah dengar ya dari teman papa saya yang orang Malaysia tapi tinggal di Medan sekarang, atau kakak-kakaknya tinggal di Medan gitu. Dia cerita gini, kalau masjid gue itu di Malaysia atau nggak di Medan itu cenah, selain mendoakan leluhur kita juga suka apa? Kita juga suka memberi makanan gitu, mendoakan juga untuk arwah-arwah yang ada di depan atau sekitar rumah kita. Kalau misalnya kalian suka ke kelenteng itu, suka kadang-kadang kalau misalnya ada suka sebut namanya sembayang rebutan. Nah, itu seperti itu, tapi ini enggak, ini mah secara pribadi gitu ya, bukan secara kelenteng gitu. Kadang-kadang kalau sembahyang rebutan itu bukannya dalam arti kata orang, tapi ini ada makhluk halus yang ada sembahyang rebutannya juga gitu. Dan kalau misalnya itu sebelum sembahyang di kelenteng itu, mereka itu kayak ngasih tahu gitu, manggil gitu, ngasih tahu ke arwah-arwah yang di sekitaran kelenteng gitu, kayak istilahnya ngasih pengumuman lah, nih besok nih gitu, tanggal ini ada sembayang rebutan gitu. Nah terus
Kalau misalnya kita mau sembayang itu, kalau menurut papa saya itu sembayang bulan Cikgue itu sebelum kelenteng. Nah, jadi jangan sampai leluhur kita tuh makan di rebutan di kelenteng gitu, seperti itu. Eh, Kalau misalnya rebutannya itu hmm, ya ada makanan apa aja gitu, ada ayam, terus apalah pokoknya lah gitu, ada aja banyak gitu. Dan saya pernah lihat salah satu teman Facebook saya di sembayang rebutan di Cikarang gitu, dia tinggal di Cikarang gitu, dia iseng foto-foto sebelum sembayang rebutan teh. Pas iseng foto itu dia moto salah satu, kepoto lah salah satu mungkin arwah gitu, gede banget gitu, baju kuning. Ih, saya masih ingat pisan tuh fotonya. Dia sendiri nggak sebenarnya dapat ada foto seperti itu gitu, ada orang tinggi gede gitu pakai baju kuning, dan yang ngehnya itu saya gitu. Dia ngasih tahu nih perayaan cheat gue di Cikarang gitu. Terus kata itu apa gitu, eh gede banget gitu kalau saya gitu. Iya iya itu apa gitu. Seperti itu. Tradisi umat Konghucu dan Buddha Mahayana itu melakukan persembahyangan dan juga melakukan bakar gincuah atau kertas sembayang. Jadi gincuah itu kayak istilahnya mah eh, duit-duitannya orang meninggal gitu, atau arwah-arwah gentayangan gitu. Bukan arwah gentayangan. Gincuah itu duit-duitannya di alam sana lah gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian punya uang lebih, ya nggak ada salahnya sih sediain sembayang di apa, di depan rumah kalian gitu, mendoakan ya arwah-arwah yang tidak didoakan itu, hmm, untuk makan gitu. Dan pernah juga satu cerita teman papa saya itu, keluarganya itu bukan Buddha Mahayana atau Konghucu atau Chinese yang masih mengakui tradisi leluhurnya gitu, Cindo yang masih masih apa masih melanjutkan tradisi leluhurnya gitu, udah enggak gitu. Dia dimimpiin sama leluhurnya gitu, buat makan aja nggak ada gitu, sampai harus jual-jual bunga gitu. Ya maksudnya apa saya kita nggak tahu lah ya. Terus kalau misalnya dia itu kadang ya, kalau kayak gini tuh percaya nggak percaya, tapi kan kita makan keturunan Chinese gitu, mesti jangan ditinggalkan gitu. Jangan sampai ya leluhur-leluhur kita itu sampai kelaparan, walaupun kalian tuh nggak percaya, tapi ini tradisi gitu kan. Ya seperti itu. Jangan sampai kalian meninggalkan tradisi kalian gitu. Ya, cip gue nya itu jatuh pada tanggal 6 September. Eh, bukan ding. Kalau cip gue nya itu eh, Sabtu kalau nggak salah mah. Oh tanggalnya mah tanggal 15 bulan 7. Berarti cap go-nya ya. Cap go. Berarti sebelum cap go-nya itu kita udah sembayang gitu. Atau kalau cap go-nya tanggal 6 berarti 14 hari sebelumnya.
kita mesti sembahyang gitu. 14 hari sebelumnya itu kita berarti tanggal berapa ya? 6 potong 6 6 berarti nggak usah 9 berarti 20-an ya. Ya bener Sabtu, kalau nggak salah Sabtu ini Idnya tuh. Ya jangan lupa aja lah ya guys, kalian sembahyang Cid gue atau sembahyang bulan 7 penanggalan Chinese. Jadi kalian itu jangan lupa tradisi kalau yang Cindo gitu untuk sembahyang ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau tanya komen-komen juga boleh ya. Oke, sekian dan terima kasih.